البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Ikhwanil kiram rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala dan bersyukur atas semua nikmat yang diberikan kepada kita, dan terkhusus pada malam hari ini bihamdillah tabaraka wa taala kita bisa berkumpul kembali, bermajelis kembali dalam salah satu rumah di antara rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala ini. Yang tentunya akhwani fillah, majelis yang seperti ini hendaknya kita memperkuat ihtisab, memperkuat rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala setelah memurnikan niat semata-mata untuk mendapatkan keridhaannya. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah janjikan bagi mereka-mereka yang memakmurkan majelis ilmu dengan keutamaan yang sangat banyak, yang sering terngiang di telinga-telinga kita, disebutkan oleh para penceramah, agar betul-betul kita memohon pada Allah Subhanahu wa taala dan berharap untuk bisa mendapatkannya. Selain karena majalisul ilm merupakan bentuk pemakmuran masjid yang merupakan rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini, juga padanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah tegaskan, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitab Allah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah." Tidaklah suatu kaum berkumpul di masjid dari masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala kecuali akan turun kepada mereka sakinah. Yang tentunya perkumpulan mereka bukan untuk hal-hal duniawi, tapi perkumpulan yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah,
atau yatadarasuna, mempelajarinya, saling belajar dan mengajar, mempelajari hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala, mempelajari mana yang halal, mana yang haram, mempelajari bagaimana bimbingan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini semua tercakup dalam keutamaan yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini. Beliau mengatakan, illa nazalat alaihimus sakinah, kecuali akan turun kepada mereka sakinah. As-sakinah yang itu adalah tuma'ninatul qalb, ketenangan hati, yang dengannya ikhwan akan semakin bertambah iman dan bertambah kokoh serta bertambah kuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat tuma'ninah, hakikat tuma'ninatul qulub, hakikat as-sakinah yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala akhwani fillah dalam Madarijus Salikin, termasuk salah satu hal yang sangat penting yang dibutuhkan oleh seorang hamba dalam perjalanannya menuju Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara sebab untuk mendapatkan as-sakinah adalah di majalisul ilm. Kemudian wa ghasyiyatuhumur rahmah, dilingkupi dengan rahmat dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ini juga merupakan hal yang sangat kita butuhkan. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seorang akan bisa selamat dari kerugian. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, seorang selamat dari syaitan dan bahkan selamat dari keburukan jiwanya. Allah Subhanahu wa taala katakan, innan nafsa la'ammaratun bis-su' illa man rahima rabbi. Sungguhnya jiwa ini sungguh senantiasa memerintahkan kepada keburukan, kecuali siapa saja yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga tanpa rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, dia tidak akan mampu untuk bisa mengalahkan keburukan jiwanya. Makanya kita sangat butuh terhadap rahmat dari Allah Subhanahu wa taala pada semua kondisi kita. Nah, dan yang paling pokok bahwasanya dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala lah seorang bisa masuk ke dalam surga. Tanpanya ikhwani fillah tidak akan mungkin seorang hamba bisa masuk. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan sebagaimana dalam as-sahih, la yudkhila ahadan minkumul jannah amaluh. Tidak akan bisa memasukkan salah seorang di antara kalian amalannya ke dalam surga. Amalan kalian semua, ini makna sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah ada yang bisa memasukkan ke dalam surga. Makanya para sahabat radhiyallahu alaihim bertanya, wala anta ya Rasulullah, tidak pula anda wahai Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, wala ana, tidak pula aku. Illa an yataghammadani Allahu bi rahmatin minhu wa fadlin. Hanya saja Allah Subhanahu wa taala curahkan kepadaku rahmat darinya dan keutamaan. Dengan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala lah kita semua bisa masuk ke dalam surga. Makanya butuh kita menempuh sebabnya. Dan amalan saleh yang dikumpulkan oleh seorang hamba ikhwan, itu adalah sebab untuk bisa mendapatkan rahmat, sebab untuk bisa mendapatkan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga Allah masukkan si hamba tadi ke dalam surganya. Dan juga di antara sebab turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala adalah dengan memakmurkan majelis ilmu. Kalaulah tidak ada keutamaan pada majelis ilmu kecuali Allah Subhanahu wa taala berikan rahmat bagi siapa-siapa yang hadir, maka itu cukup.
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ungkapkan dengan ungkapan wa ghasyiyat alaihimur rahmah. Dengan kata ghasyiyah menunjukkan bahwasanya rahmat itu betul-betul melingkupi mereka. Seperti seorang memakai baju akhwan, yaitu menutupi semua tubuhnya. Sebagaimana pula dikatakan yukshil lailan nahar dalam bahasa Arab, yaitu tatkala malam menutupi siang sehingga semuanya tertutupi. Ketika berganti dari siang menuju malam, sudah tidak ada kelihatan siang lagi. Demikian pula rahmat Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan kepada mereka-mereka yang menghadiri majalisul ilm, dilingkupi dengan rahmat dari rahmat-rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini keutamaan yang besar, bahkan keutamaan tersebut mencakup orang-orang yang hadir sekedar ikut-ikutan. Sebagaimana dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim rahimahullah taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki malaikat-malaikat sayyarah. Malaikat-malaikat yang ditugasi untuk mencari majelis-majelis zikir, untuk mencari majelis-majelis ilmu. Ada khusus malaikat yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Maka ketika mendapatinya, mereka pun menaungi orang-orang yang ada di majelis tersebut dengan sayap-sayap mereka dan mendoakan agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni mereka. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan keutamaan. Sampai-sampai ketika malaikat mengatakan pada mereka, ada seorang yang bukan dari bagian mereka, hanya sekedar orang mampir atau sekedar ikut-ikutan. Maka apa jawaban untuk keadaan orang seperti ini? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, humul qaum la yashqa bihim jalisuhum. Mereka adalah kaum yang siapapun yang mau duduk-duduk bersama mereka di majelis ilmu tidak akan merasa sengsara, tidak akan mendapatkan kesengsaraan, tapi akan mendapatkan kebaikannya. Ini sekedar ikut gabung, ikut nguping, tidak betul-betul belajar. Tapi karena barakah yang luar biasa, rahmat yang betul-betul Allah Subhanahu wa taala curahkan, menjadikan orang-orang yang seperti itu pun mendapatkan bagian kebaikan. Makanya sampai-sampai Rasul sallallahu alaihi wasallam katakan sebagaimana dalam hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, sanadnya hasan li ghairihi, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Apabila kalian lewat di kebun-kebun surga, maka merumputlah. Dalam artian menujulah ke tempat itu, jangan dilewatkan begitu saja. Tenangkan hatimu di tempat tersebut, nyamankan dirimu untuk tetap berada di riyadul jannah, di taman-taman surga tadi. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah, apa itu taman-taman surga? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, khilaqul dzikr, atau hilaqul dzikr, yaitu halqah-halqah zikir, yang para ulama mengatakan bahwasanya halqah zikir masuk di dalamnya adalah majelis-majelis ilmu. Majelis-majelis ilmu yang di situ diingat Allah Subhanahu wa taala, dipelajari aturan-aturan dan syariatnya. Maka ini adalah riyadul jannah khonifillah, yang hendaknya kita memperkuat rasa harap kepada Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mendapatkan keutamaan yang dijanjikan. Terlebih lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan keutamaan berikutnya, wa haffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Mereka dikelilingi oleh para malaikat yang menaungi dengan sayap-sayapnya sebagai bentuk pemuliaan dan penghormatan.
serta kecintaan kepada orang-orang yang mempelajari agama Allah. Dalam riwayat Abi Darda, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa innal malaikah la tad'u bi ajnihatiha li talibil ilm ridwan bima yatlub. Sesungguhnya malaikat itu mengepakkan sayap-sayap mereka untuk dijadikan naungan bagi para penuntut ilmu. Kenapa? Karena ridha dengan apa yang mereka cari. Dan keutamaan berikutnya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, wa dzakarahumullahu fi man 'indah. Allah sebut-sebut orang-orang yang memakmurkan majelis ilmu di sisi para malaikat, di sisi para makhluk yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan ini keutamaan yang besar. Karena Allah nampakkan keutamaan hamba-hambanya tadi. Allah banggakan hamba-hamba yang mau mempelajari agamanya, mau bermajlis untuk mengingat Allah, untuk mempelajari sunnah Rasulnya, mempelajari hukum-hukum agamanya. Allah banggakan mereka. Allah nampakkan keutamaan mereka di hadapan para malaikat. Maka tidak selayaknya khonifillah bagi kita semua, terkhusus saudara-saudaraku ahli sunnah as-salafiyin, tidak pantas kalau kemudian kita melalaikan dan meremehkan majelis-majelis ilmu. Bahkan sepantasnya untuk kita mengayuhkan langkah-langkah kita, dan sesuai dengan kadar kesusahan, kadar kepayahan yang kita upayakan, maka demikian pula kadar pahala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan kepada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, "Innama ajruki ala qadri nasabik." Hanyalah pahalamu itu sesuai dengan kadar susah payah. Seseorang yang jaraknya jauh tentunya memiliki kadar kesusahan yang lebih dan berharap untuk mendapatkan kelebihan pahala. Nah, intinya sesuai dengan upaya dan kesungguhan kita, ikhwani fillah, maka di situ pula kadar pahala yang diberi. Barakallahu fikum. Dan walhamdulillah, pada pertemuan yang lalu kita telah membahas tentang prinsip ahli sunnati wal jamaah berkaitan dengan para sahabat secara umum, dan bahwasanya kita hendaknya merasa cukup dengan apa yang telah disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu alaihim dari perkara-perkara agama ini, karena mereka adalah muballigh, mereka adalah orang-orang yang menyampaikan apa-apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga celaan kepada para sahabat merupakan celaan terhadap rentetan perawi sanad yang dengan sebab mereka tersampaikan syariat ini. Oleh karena itulah kewajiban kita untuk berbicara tentang mereka dengan kebaikan dan mencintai mereka serta mengikuti bimbingan-bimbingan mereka. Dan itulah yang Allah Subhanahu wa taala isyaratkan dalam firman-Nya, wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masir. Siapa saja yang menyelisih Rasul setelah jelas baginya petunjuk dan mengikuti selain jalannya kaum mukminin, maka akan kami biarkan kemana dia berpaling, akan semakin dijerumuskan dalam kesesatan. Kenapa? Karena dia menyelisih Rasul padahal tahu kebenaran, kemudian mengikuti selain jalan kaum mukminin, akan disesatkan semakin jauh, dan di akhirat wa nuslihi jahannam, akan kami masukkan ke dalam neraka jahannam, dan itu adalah seburuk-buruk tempat kembali. Dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dua hal pokok.
yaitu penyelisihan terhadap Rasul dan mengikuti selain jalan kaum mukminin. Berarti mafhumnya untuk seorang bisa selamat di dunia dan di akhiratnya adalah dengan betul-betul mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikuti jalannya kaum mukminin. Dan kaum mukminin yang masuk pertama kali dalam cakupan ayat siapa? Para sahabat radhiyallahu anhum. Sehingga ayat ini ikhwani fillah merupakan ayat pokok dari sekian ayat-ayat yang menunjukkan tentang wajibnya kita mengikuti manhaj salaf. Wajibnya kita memahami agama ini dengan pemahaman para salaf, yaitu para sahabat radhiyallahu alaihim. Naam. Dan sebelum kita masuk pada pembahasan berikutnya, ada pertanyaan yang disampaikan berkaitan dengan pembahasan tersebut, yaitu tentang 73 firqah yang dikhabarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita ketahui bersama bahwasanya sataftariqu hadhil ummah ala 73 firqah. Umat ini akan terpecah belah menjadi 73 firqah. Kulluha finnar illa wahidah, semuanya di neraka kecuali satu. Berarti yang selamat satu, sehingga yang celaka 72. Nah, ditanyakan apakah ada perincian tentang 72 firqah tersebut atau penyebutannya? Maka ketahuilah ikhwani fillah bahwasanya para ulama rahimahumullahu taala yang mereka menulis kitab-kitab yang menyebutkan tentang firqah-firqah yang muncul di tengah-tengah kaum muslimin yang menisbahkan kepada Islam, mengklaim diri mereka sebagai kaum muslimin. Nah, para ulama yang mengarang kitab-kitab itu tidak memiliki batasan yang paten dalam menetapkan nama-nama firqah-firqah tadi. Nah, karena memang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam masalah ini tidak memberikan secara detail siapa saja 72 firqah yang ada tadi. Oleh karena itulah, kalau kita perhatikan seperti Asy-Syahrastani, demikian pula Al-Khatib Al-Baghdadi, demikian pula Abul Hasan Al-Asy'ari, dan yang lainnya dari para ulama yang mengumpulkan firqah-firqah yang muncul, mereka apa? Tidak memiliki satu metode pembahasan yang sama. Ada yang mengatakan bahwasanya firqah itu induknya 3, ada yang mengatakan induknya 4, ada yang mengatakan induknya 5, ada yang mengatakan induk dari semua firqah-firqah itu 6. Jadi berbeda-beda. Dan di antara yang masyhur apa yang disebutkan oleh Ibnul Jauzi rahimahullahu taala, bahwasanya induk dari firqah-firqah yang ada tersebut akhwani fillah kembali kepada 6 firqah, 6 kelompok. Nah, yang dari 6 ini masing-masingnya terpecah menjadi 12. Sehingga semuanya berapa? 6 kali 12 72. Cuman hal ini juga dikatakan oleh para ulama padanya takalluf, dalam artian sesuatu yang takalluf untuk menentukan firqah-firqah itu. Kenapa? Karena pemikiran batil, kebid'ahan itu tidak berhenti sampai pada waktu ditulisnya kitab. Ibnul Jauzi menulis kitab itu sekian ratus sebelum kita. Sekian ratus tahun sebelum kita. Dan semenjak beliau wafat sampai sekarang sudah bertambah berapa firqah yang muncul. Oleh karena itulah sulit untuk kemudian menetapkan secara paten firqah-firqah itu. Adapun yang disebutkan oleh Jauzi 6 firqah pokok tadi, yang pertama Haruriyah atau Khawarij, kemudian Jahmiyah, yang kedua, yang ketiga Qadariyah, yang keempat Rafidhah,
Kemudian yang kelima Murji'ah. Yang keenam Al-Jabriyah. Nah, masing-masing ini memiliki pokok-pokok akidah yang kemudian bercabang-cabang, ikhwan. Mu'tazilah yang merupakan firqah besar, itu saja oleh Ibnu Jauzi dimasukkan dalam kategori firqah Qadariyah, karena memang orang-orang Mu'tazilah tidak meyakini takdir. Nah, masuk kategori pecahan firqah Qadariyah. Ya, Mu'tazilah ini zaman sekarang banyak sekali, ikhwan. Nah, walaupun mereka tidak menamakan dirinya dengan firqah itu. Karena apa? Nah, penamaan ini kan penamaan berdasarkan ideologinya, keyakinannya. Yang sekarang bentuknya organisasi-organisasi atau partai-partai. Maka tinggal melihat. Nah, masing-masing partai punya asas biasanya. Punya pedoman. Tinggal dilihat pedomannya apa. Sehingga bisa dihukumi ini masuk kategori yang mana. Cuma akhwanifillah, hal ini bukan termasuk perkara yang penting untuk kita mendetailkan siapa firqah-firqah itu. Dan itu pula yang dipahami oleh para sahabat. Makanya para sahabat radhiyallahu alaihim, fokus mereka bukan kepada apa? Siapa 72 golongan itu wahai Rasulullah. Mereka tidak bertanya. Jadi ini menunjukkan para sahabat itu ikhwanifillah orang-orang yang luar biasa. Orang yang betul-betul ketika bertanya paham kemanfaatan pertanyaan. Nabi mengatakan 73 golongan. Nah, umat ini akan terpecah. Jadi 73 golongan. Semuanya di neraka kecuali satu. Nah, mereka tidak akan bertanya siapa yang 72 wahai Rasulullah. Tidak. Karena apa? Faedahnya kecil. Yang penting kita bagaimana tahu jalan yang selamat, yang lainnya sudah. Selain jalan yang satu ini sudah mereka masuk 72, entah dinamakan firqah apapun, yang jelas ketika menyelisihi yang satu maka masuk dalam cakupan 72 firqah yang ada. Makanya para sahabat bertanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa ini firqah yang selamat ini? Untuk kita bisa mengusahakan agar bisa selamat. Sehingga dijawab oleh Rasulullah SAW, mereka adalah al-jamaah, yaitu siapapun yang mencocok ialah hak walaupun dia bersendirian. Mereka adalah ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, kata Rasul SAW. Nah, siapapun yang berjalan di atas apa yang aku berjalan di atasnya, demikian pula para sahabat. Nah, ini yang hendaknya menjadi fokus konsentrasi kita. Bagaimana kita bisa meniti apa yang Rasulullah SAW bimbingkan dan para sahabat radhiyallahu alaihim ajarkan. Sehingga dikatakan oleh para ulama, na'am, taib laisal ibrah biman halaka kaifa halak, walakinnal ibrah biman naja kaifa naja. Yang menjadi ibrah, yang menjadi pelajaran itu, yang hendaknya kita betul-betul jadikan pelajaran untuk kita tiru adalah apa? Bukan tentang orang-orang yang celaka, bagaimana mereka celaka, kan, tapi yang hendaknya kita contoh adalah orang-orang yang selamat, bagaimana mereka bisa selamat di tengah berkecamurnya fitnah dan banyak sekali godaan di zaman ini. Ini yang paling pokok. Walaupun tentunya tetap seorang pada kondisi-kondisi tertentu butuh mengetahui perkara-perkara kebatinan untuk dia berhati-hati. Tapi yang menjadi pokok pertama adalah konsentrasi pada hal-hal yang dibimbingkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyelamatkan dia. Baik. Sekarang kita masuk pada perkataan Imam Al-Barbahari rahimahullah ta'ala. Wa'lam rahimakallah annahu laysa fi sunnati qiyasun wa la yudrabu laha al-amthal wa la tuttaba'u fiha al-ahwa
wa innama huwa at-tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bila kaifin wala syarhin wala yuqalu lima wala kaifa. Pada kalimat ini ikhwani fillah, Imam Al-Barbahari rahimahullahu taala katakan, ketahuilah semoga Allah merahmatimu. Dan telah kita ketahui betapa pentingnya rahmat bagi kita semua ikhwani fillah, sehingga saling mendoakan untuk mendapatkan rahmat ikhwani fillah. Ini merupakan apa? Perkara yang hendaknya kita perbanyak. Nah, dan ini pula yang ada dalam syiar kaum muslimin dalam salam mereka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa keselamatan, doa agar diberi rahmat, dan doa agar diberi keberkahan. Makanya ijtahidu akhwani fillah dalam menghidupkan sunnah ini untuk ifsya'us salam, menyebarluaskan salam, yang merupakan salah satu sifat dari sifat-sifat utama di dalam Islam, sebagaimana dalam hadis. Nah, ketika seorang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyul islami afdal, apa di antara sifat-sifat di dalam Islam yang paling utama? Hadis dalam Sahihain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, tut'imut ta'am wa taqra'us salama 'ala man 'arafta wa man lam ta'rif. Dan sifat-sifat utama di dalam Islam adalah memberikan makan kepada orang yang membutuhkan. Kemudian engkau membacakan salam kepada orang-orang yang engkau kenal dan yang tidak engkau kenal, selama engkau ketahui bahwasanya dia muslim pada asalnya. Ini dorongan yang sangat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk betul-betul kita menyebarluaskan syiar Islam ini. Cuman sayangnya semakin jauh zaman dengan zaman kenabian. Nah, semakin sulit dibedakan antara muslim dan kafir karena penampilan mereka sama. Nasallallahu al-afiyata wassalamah. Kata beliau, annahu laisa fis sunnati qiyas wa la yudrabu lahal amthal. Sungguhnya tidak ada di dalam as-sunnah, yang dimaksud di sini adalah al-aqidah. Karena para ulama rahimahumullah taala, nah, dalam mengistilahkan pembahasan akidah, nah, banyak dari mereka menggunakan istilah as-sunnah. Dan inilah yang dimaksud dalam kalimat ini, ikhwan. Sebagaimana pula beliau berikan judul kitab ini dengan Syarhus Sunnah. Nah, jadi yang beliau inginkan di sini dan beliau tiadakan di sini adalah apa? Tidak adanya qiyas di dalam pembahasan akidah dan tauhid. Ya. Bukan yang beliau maksud adalah apa? Peniadaan qiyas secara totalitas dalam pembahasan hukum-hukum agama ini. Karena sebagaimana telah kita ketahui ikhwani fillah bahwasanya dalam pembahasan usulul fiqh, para ulama rahimahumullah taala menyebutkan di antara metode dalam penetapan suatu hukum adalah dengan qiyas. Ketika tidak didapati nas yang sharih pada suatu permasalahan yang muncul. Nah, yang qiyas ini dipakai ketika tidak didapati dalil, tidak didapati nas pada suatu permasalahan, sehingga para ulama berupaya untuk menggali permasalahan-permasalahan yang serupa, yang datang dalil kemudian disamakan hukumnya. Dan ini ya khonifillah menunjukkan tentang kesempurnaan Islam, sehingga tidak ada satupun permasalahan kecuali kalau dikembalikan kepada hukum-hukum syar'i mesti ada jawabannya. Mesti ada jawabannya. Kenapa? Karena di antara kaidah syariat kita la yufarriq bainal mutamathil.
Syariat tidak akan membedakan antara perkara-perkara yang memiliki keserupaan. Perkara yang serupa, perkara yang sama ya akan memiliki. Sebagaimana syariat tidak akan menyamakan dua perkara yang berbeda. Nah, dibangun dari situlah para ulama rahimahumullahu taala menetapkan adanya qiyas. Tapi sekali lagi, qiyas ini dipakai kapan? Ketika tidak didapati pada suatu permasalahan yang muncul nas yang sharih. Adapun kalau ada nas, ada dalil, maka tidak diperbolehkan dijalankan di situ qiyas. Inilah yang diingkari oleh para ulama kepada ashabir ra'i, pada orang-orang yang mengedepankan pemikirannya, di mana mereka mengqiyas padahal pada permasalahan tersebut telah datang nas. Adapun yang diinginkan oleh Imam Al-Barbahari rahimahullah, laisa fi sunnati qiyas, maksudnya adalah penafian atau peniadaan qiyas di dalam pembahasan akidah dan tauhid. Wala yudrabu lahal amthal, dan tidak boleh didatangkan pada perkara tauhid dan akidah itu permisalan-permisalan. Ini pengungkapan dari apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan, fala tadribu lillahil amthal. Yang para ulama berdalil dengan itu tentang terlarangnya qiyas dalam pembahasan akidah. Jangan kalian datangkan qiyas-qiyas, jangan kalian datangkan permisalan-permisalan untuk Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dalam pembahasan akidah yang berkaitan dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, dan perkara-perkara ghaib, itu tidak ada qiyas. Karena semua perkara-perkara ini perkara tauqifiyah, harus berhenti pada apa? Pada dalil. Yang tidak datang dalil, maka kita tidak boleh menetapkan. Tidak boleh kita menetapkan suatu sifat bagi Allah Subhanahu wa taala atau suatu nama bagi Allah Subhanahu wa taala hanya sekedar dengan apa? Dengan mengqiyas. Tapi harus kita dapati dalil yang sharih dan sahih. Baik. Dan di sana, ikhwan, ada faedah yang juga perlu kita ketahui, bahwasanya ada yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah qiyas aulawi. Karena yang dinafikan di sini laisa fi sunnati qiyas, yaitu jenis qiyas yang dimaksud adalah qiyas tamtsili. Qiyas tamtsil maupun qiyas asy-syumul, ini tidak boleh. Di mana qiyas tamtsil maksudnya adalah mengqiyas dikarenakan adanya kesamaan antara pokok yang mau disamakan dengan perkara yang ingin dicarikan hukumnya, sehingga harus ada unsur kesamaan. Ini namanya qiyas tamtsil. Maka tidak boleh di sini kita kita jalankan berkaitan dengan pembahasan akidah dan tauhid. Kenapa? Karena tidak ada sesuatu pun yang bisa disamakan dengan Allah. Demikian pula qiyas syumul, ini juga terlarang. Adapun salah satu jenis qiyas yang digunakan oleh para ulama dalam pembahasan akidah agar kita tidak bingung, yaitu yang diistilahkan dengan qiyas aulawi. Dan ini banyak kita dapati dalam perkataan-perkataan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Di mana beliau banyak menhujat ahli bidah, ikhwani fillah, dengan metode qiyas ini. Taib. Di mana kandungan dari qiyas aulawi adalah apa? Bahwa semua kesempurnaan yang telah tetap bagi makhluk, yang tidak ada kekurangan padanya dari semua sisi, dan Allah Subhanahu wa taala pantas dan Allah Subhanahu wa taala bisa disifati dengannya, maka Allah lebih utama untuk bersifat dengannya. Ini kandungannya. Saya ulangi, kandungan dari qiyas aulawi yaitu bahwasanya semua
sifat-sifat kesempurnaan yang ada pada makhluk, yang tidak ada sisi kekurangan sedikit pun pada semua sisinya, dan Allah bisa disifati dengannya, maka tentu Allah lebih utama untuk bersifat dengan sifat tersebut. Sebagai contoh, melihat, sifat melihat. Melihat bagi para makhluk merupakan apa? Sifat apa? Kesempurnaan. Karena makhluk yang buta tentunya apa? Memiliki cacat, memiliki kekurangan. Nah, sifat melihat ini sifat kesempurnaan bagi makhluk. Dan tidak ada celah pada sifat melihat ini dari semua sisinya. Dan Allah Subhanahu wa taala bisa disifati dengannya, maka tentunya Allah lebih berhak untuk apa? Bersifat dengan sifat melihat tadi. Nah, Allah lebih berhak untuk melihat, disifati dengan sifat melihat. Nah, ini maksudnya. Baik. Yang diistilahkan dengan qiyas aulawi. Cuman akhwanillah, sekali lagi, qiyas aulawi ini pun tidak bisa kita pakai dalam menetapkan suatu sifat ataupun suatu nama sampai datang apa? Dalil. Lalu apa fungsi qiyas aulawi? Fungsi qiyas aulawi adalah untuk semakin menambah kekuatan dalam apa? Berhujjah, terutama dalam membantah ahlul bidah. Kenapa? Karena ahlul bidah wal ahwa mereka lebih mengedepankan rasio, lebih mengedepankan akal mereka. Sebagian mereka diberi dalil mentah, tapi ketika dihujat dengan metode seperti itu baru gitu ya, baru bisa masuk. Nah, makanya kita dapati Syekhul Islam banyak menggunakan metode ini akhwanifillah dalam menghujat ahlul bidah wal ahwa. Nah, berarti makna laisa fi sunnati qiyasun wala yudrabu lahal amthal, maksudnya apa? Tidak ada di dalam pembahasan akidah dan tauhid qiyas yang digunakan untuk menetapkan suatu apa? Sifat atau suatu nama bagi Allah atau suatu perkara dari perkara-perkara dalam akidah dan tauhid. Tapi ada di sana jenis qiyas yang bisa digunakan sebagai tambahan hujjah, ya, untuk semakin menguatkan dalam berhujjah, yang diistilahkan dengan apa? Qiyas aulawi. Ya, qiyas aulawi. Naam. Qala wala tuttaba'u fiha al-ahwa, dan tidak boleh di dalam perkara akidah itu diikuti apa? Hawa-hawa nafsu diikuti. Ini penegasan walaupun pada semua perkara hawa nafsu tidak boleh diikuti. Nah, dan pada pembahasan akidah dan tauhid itu lebih-lebih lagi. Jangan sampai kita mengikuti hawa nafsu padanya. Nah, Allah Subhanahu wa taala telah larang kita wala tattabi'il hawa fayudhillaka an sabilillah. Jangan kalian mengikuti hawa nafsu sehingga hawa nafsu tersebut menyesatkan kalian dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Lalu bagaimana prinsip kita? Wa innama huwa tasdiqu bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hanyalah yang dibutuhkan dalam pembahasan akidah, dalam pembahasan tauhid, yaitu at-tasdiq bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yaitu membenarkan. Cukup kita apa? Benarkan. Cukup kita percayai apa yang disampaikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena pembahasan akidah, pembahasan tauhid adalah perkara yang berkaitan dengan masalah iman. Ya, kembalinya kepada apa? Kepada kabar, ya kan? Kepada kabar-kabar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula apa yang Allah khabarkan di dalam Al-Quran. Berarti kalau kita ingin selamat dalam perkara akidah, selamat dalam perkara iman, selamat dalam perkara tauhid, ya intinya adalah pada at-tasdiq bi athari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita membenarkan, cukup kita mengimani apa-apa yang datang dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, Rasulullah mengatakan bahwasanya as-sirat yang akan dilalui oleh manusia kelak itu adalah ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Bagaimana sikap kita? Ya, kita beriman.
Kita benarkan beliau. Tidak kemudian bagaimana ada jembatan kok lebih tajam dari pedang, gimana jalannya. Ini bukan apa? Bukan metode seorang mukmin. Nah, demikian pula ketika semua manusia dikumpulkan di mahsyar, masing-masing kondisi keringatnya sesuai dengan amalan dia. Semuanya kumpul di satu padang. Bagaimana satunya keringatnya mencapai mata kaki, satunya mencapai perut, satunya mencapai leher, bahkan tenggelam di keringatnya. Bagaimana bisa? Di sinilah yang harus diwujudkan ini. Prinsip kita dalam masalah ini adalah at-tasdiq bi athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup kita apa? Membenarkan. Cukup kita percaya, cukup kita yakin dengan kebenaran yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Paham yang diinginkan oleh Syekh? Kemudian bila kaifin wala syarhin, tidak perlu bertanya-tanya tentang bagaimananya. Tidak perlu kemudian meminta kejelasan terus bagaimana itu. Ini maksud bila kaifin wala syarhin, ikhwan. Ya, jadi maksud perkataan Imam Al-Barbahari bila kaifin wala syarhin, maksudnya tidak perlu kita menetapkan kaifiyahnya. Tidak perlu kita menetapkan bagaimananya itu, berdirinya gimana ya. Keringatnya terus gimana? Kira-kira mungkin ada balok-balok masing-masing kayak di rumah kaca misalnya, masing-masing berada di balok kaca sehingga masing-masing punya keringat sendiri-sendiri. Kita katakan wallahu a'lam. Ya, jelas Allah Maha mampu. Nah, demikian pula bagaimana nanti ketika melewati sirat tersebut yang dikatakan lebih tajam daripada pedang, dan riwayatnya sahih. Adapun riwayat yang mengatakan adakku minasy-sya'r, ya kawan, lebih lembut daripada rambut, maka riwayat ini mauquf sampai Abi Hurairah dan kita tidak mendapati penguat yang marfu'. Dan riwayat yang marfu' yaitu riwayat ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Ini bisa kita tetapkan berdasarkan dalil yang sahih. Nah, ini contoh dari sekian permasalahan-permasalahan akidah yang dikabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang cukup bagi kita beriman. Tidak perlu bertanya bagaimana. Tidak perlu meminta kejelasan terus gimana itu. Dan ini juga berlaku pada semua perkara yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, berkaitan dengan sifat-sifatnya, berkaitan dengan nama-namanya. Kita tidak boleh bertanya tentang bagaimananya. Nah, kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala sebutkan dan kabarkan kepada kita tentang sifat-sifat dan namanya, tapi Allah tidak jelaskan kepada kita kaifiyahnya. Maksud kaifiyah itulah bagaimananya perkara itu. Nah, oleh karena itulah di antara prinsip untuk bisa selamat dalam pembahasan akidah terutama asma wa sifat, ikhwani fillah, kita harus menutup celah keinginan bertanya-tanya tentang bagaimana. Sebagaimana ini yang ditegaskan oleh Imam Malik rahimahullah taala ketika beliau menegaskan tentang sifat istiwa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman istiwa di atas 'arsy. Dan makna istawa, ikhwan, 'ala wartafa'a, bermakna tinggi, di atas. Itu makna istawa. Dan hati-hati jangan sampai terkecoh dengan pemaknaan bersemayam. Ini pemaknaan dalam bahasa kita yang keliru, yang terkadang turun-menurun karena kita sebagiannya hanya mengikuti kamus. Akhirnya dimaknakan bersemayam, padahal tidak ada sama sekali pemahaman makna istawa itu bersemayam. Kenapa? Karena makna bersemayam itu lebih dari sekedar makna tinggi. Bersemayam itu dalam bahasa kita ada konotasi makna sesuatu masuk di sesuatu yang lain, makanya makna batin. Sehingga ketika kita ingin memaknakan Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, ya kita kembali kepada pemaknaan salaf. Istawa ai 'ala wartafa'a, tinggi, di atas. Berarti kita maknakan Ar-Rahman tinggi di atas 'arsy-Nya. Ar-Rahman tinggi di atas 'arsy. Itu makna yang hak. Karena apa?
istiwa termasuk sifat ketinggian bagi Allah Subhanahu wa taala. Menetapkan sifat bahwasanya Allah Maha tinggi. Tapi ketinggian yang khusus karena ditetapkan dan dikaitkan dengan arsy, bahwasanya Allah tinggi di atas arsy-Nya. Nah, ini makna ayat. Nah, kemudian datang orang kepada Imam Malik bertanya, "Kaifa stawa?" Terus bagaimana istiwanya Allah? Bagaimana tingginya Allah di atas arsy? Yang pertanyaan ini belum pernah didengar oleh Imam Malik rahimahullahu taala, juga belum pernah diajarkan oleh guru-guru beliau. Sampai dalam kisah tersebut Imam Malik rahimahullahu taala bercucuran keringat karena saking ini pertanyaan yang yang belum pernah didengar, dan pertanyaan yang padanya kemungkaran. Sehingga muncullah perkataan yang masyhur yang menjadi kaidah dalam masalah kita, ikhwan, bahwasanya al-istiwa maklum wal kaifu majhul. Istiwa itu maklum, yaitu maknanya telah jelas. Maknanya jelas karena orang-orang Arab paham makna itu. Adapun kaif majhul, kaifnya tidak diketahui. Di sini juga menunjukkan bahwasanya kaifiyah, bagaimananya suatu perkara ada atau tidak. Bagaimananya kaifiyah istiwa itu ada atau tidak? Ya ada, karena setiap suatu sifat mesti ada kaifiyahnya, ya tidak? Cuman bagaimana kaifiyahnya kita tidak bisa menjelaskan. Paham? Dan kita tidak boleh bertanya. Nah, bukan berarti maksudnya bila kaif tidak ada kaifiyahnya, ini keliru. Nah, bila kaif maksudnya kita tidak boleh bertanya kaifiyahnya, dan juga tidak boleh menetapkan kaifiyah tertentu tanpa kita mengetahui penjelasannya. Dan tidak ada penjelasan tentang kaifiyah sifat-sifat Allah ini. Dan membahas yang seperti itu termasuk dalam berbicara atas nama Allah tanpa ilmu. Makanya Imam Malik ingkari orang tersebut dan memerintahkan untuk dikeluarkan dari majelis. Ini prinsip akhwani fillah yang diterangkan oleh Imam Al-Barbahari dalam pembahasan akidah dan tauhid untuk apa? Kita tidak bertanya tentang bagaimananya. Wala yuqalu lima wala kaifa. Ini diterangkan. Tidak dikatakan dalam masalah tersebut lima, kenapa? Wala kaifa, dan tidak boleh juga ditanyakan bagaimana. Lima misalnya pada ketetapan-ketetapan Allah. Kenapa Allah tetapkan demikian-demikian? Kenapa Allah Subhanahu wa taala hukum orang yang berbuat kemaksiatan padahal Allah sendiri yang menetapkannya? Nah, ini pertanyaan-pertanyaan yang tidak boleh diajukan. Allah Subhanahu wa taala telah menutup pintu ini dengan firman-Nya, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alu. Allah itu tidak ditanya tentang apa yang Allah Subhanahu wa taala lakukan, tapi mereka lah yang akan ditanya. Tapi kita yakin pada semua ketetapan-ketetapan Allah adalah ketetapan yang adil. Itu yang harus kita yakin. Ketetapan yang adil, ketetapan yang bijaksana. Sehingga tidak perlu bertanya kenapa. Demikian pula dalam masalah takdir terutama, kenapa Allah tetapkan seperti ini. Dan yang dimaksud pertanyaan kenapa di sini adalah kenapa sebagai bentuk i'tirad 'ala Allah, yaitu ingin memprotes kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun seorang membahas ikhwan tentang hikmah, ini beda. Karena sebagian ulama mengatakan apa hikmah dari perkara ini. Misalnya apa hikmah dari disyariatkannya puasa misalnya. Ini kan juga terkandung padanya sebenarnya kenapa, ya kan? Cuman pembahasan tersebut berkaitan dengan upaya untuk menggali bias-bias dari kebijaksanaan Allah pada ketetapan-ketetapannya, semakin menambah keimanan. Berbeda dengan yang dimaksudkan di sini dengan bertanya lima, bertanya dengan kenapa yang menunjukkan ketidakterimaan dan protes terhadap apa yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Nah, ini maksud dari paragraf yang beliau bawakan, ikhwan. Yang intinya di sini berarti, ikhwan, untuk seorang bisa selamat pada akidahnya, pada keimanannya, ada satu prinsip, yaitu at-tasdiq bi athari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cukup itu, yaitu kita benarkan
kita wajib membenarkan semua apa yang datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan perkara-perkara akidah, berkaitan dengan hal-hal yang wajib diimani, baik masuk di akal kita atau belum masuk. Nah, baik sudah terjadi maupun belum terjadi, wajib kita membenarkan. Kemudian putus. Nah, putus ketamaan, putus keinginan-keinginan untuk bertanya tentang apa? Bagaimananya dalam pembahasan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tidak perlu bertanya kenapa Allah demikian-demikian, dan tidak perlu bertanya bagaimana tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nasallallahu azza wa jalla ayyuwaffiqana lima yuhibbuhu wa yardah. Walhamdulillahirabbil alamin.